Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riani Satu Solihah MSACA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, dan juga sahabat mahasiswa sekalian yang semoga senantiasa berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Rizky Salamah NIM 4321033, ada Mbak Rizka Dwi Amalia NIM 4321043, ada Mbak Dina Aslamia Angelina dengan NIM 4321065, ada Mbak Asti Nurwilda Ariza dengan NIM 4321114, dan juga Mbak Naili Saada dengan NIM 4321134. Di sini kami akan memaparkan materi tentang akuntansi musyarakah yang mana ini sesuai dengan PSAK nomor 106. Yang pertama terkait dengan definisi bahwa akuntansi musyarakah. Kata musyarakah berasal dari bahasa Arab, yakni syirkah atau syarikah, yang artinya pencampuran atau penggabungan. Nah, musyarakah ini sendiri merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, di mana dari masing-masing pihak ini memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa untuk keuntungan nantinya akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian itu berdasarkan porsi dari kontribusi dana. Selanjutnya, pengertian musyarakah permanen ini merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana. Setiap mitra itu ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Selanjutnya, musyarakah menurun merupakan musyarakah dengan ketentuan biaya dana salah satu mitra akan dialihkan nantinya secara bertahap dengan mitra yang lain, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhirnya akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut dari satu mitra yang lain. Selanjutnya ada pengertian mitra, dari dua pengertian, ada mitra aktif dan mitra pasif. Kalau mitra aktif merupakan mitra yang aktif mengelola usaha masyarakat tersebut, sedangkan mitra pasif itu tidak mengelola masyarakat tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik. Adapun karakteristik dari akuntansi musyarakah yang pertama yaitu para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu. Lalu yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, tarakas, atau aset non-kas. Lalu yang ketiga, ada setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya. Selanjutnya yaitu jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Lalu, keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Lalu, jika salah satu mitra diberikan kontribusi atau lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Lalu, porsi jumlah bagi hasil untuk mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati. Yang terakhir, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dan dalam catatan akuntansi tersendiri. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukuran. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Akuntansi untuk mitra aktif, yang pertama, pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusulkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan. Yang pertama, penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, ditambah dengan yang kedua, penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Selanjutnya, penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif, misalnya bank syariah, diakui sebagai investasi musyarakah dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar
Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. Selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, atau nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Akhir akad, pada saat akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas. Pengakuan hasil usaha, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk mitra pasif, pada saat akad ayat 27, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Ayat 28, pengukuran investasi musyarakah itu ada dua. Yang pertama, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah uang yang dibayarkan, dan dalam bentuk kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau yang kedua, kerugian pada saat terjadinya. Ayat 29, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan itu jika ada. Ayat 30 berbunyi biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yang misalnya biaya tes studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Selama akad itu ada ayat 31, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dan mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada. Atau yang kedua, nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian itu jika ada. Ayat 32, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun atau dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra pasif aktif dan kerugian itu jika ada. Pada akhir akad ayat 33, pada saat diakhiri investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif dan diakui sebagai piutang. Pengakuan hasil usaha itu ada ayat 34 yang mana pendapat usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Baik, selanjutnya yaitu penyajian. Yang pertama itu ada penyajian mitra aktif, ada 3 poin, yaitu yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, ada aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Poin ketiga yaitu selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Selanjutnya penyajian mitra pasif ada 2 poin. Yang pertama yaitu kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Poin B atau poin yang kedua yaitu keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan kepada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari investasi musyarakah.
Selanjutnya itu ada pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Yang ketiga itu ada pengungkapan yang perlu disesuaikan pada PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya itu ada rukun dan ketentuan akuntansi musyarakah. Yang pertama, ada pelaku terdiri atas para mitra yang harus zakat hukum. Yang kedua ada objek musyarakah yaitu berupa modal kerja. Yang ketiga itu ada ijab qabul, harus secara verbal, tertulis, melalui korespondensi dan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang keempat itu ada nisbah keuntungan, harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungannya, dan keuntungannya dibagi menggunakan nilai realisasi keuntungan. Penentuan nisbah dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, yang kedua ada pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.